Perkenalkan, nama saya Evina Handayani, dari komunitas POTAT. POTAT itu singkatan dari Perkumpulan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Ini anak saya. Nama saya Stella, umur 15 tahun. Sekolah di SLB Negeri Kuala Jakarta. Saya punya anak Stella dengan umur 35 tahun. Begitu lahir saya sudah tahu dia anak Down Syndrome. Langsung diterapi khusus di sekolah Ubaya. Jadi kelas psikologi, di bawahnya dia langsung untuk ambil S2, anak-anak S2 yang menangani anak-anak ABK, termasuk Down Syndrome. Dari 1,5 tahun setelah aku masukkan ke sana, perkembangannya bagus. Dari dia tidak tahu apa-apa, dia tahu perintah, dia tahu menyapa orang. Itu dia lulus dari sana, PAUD, dia masuk ke sekolah Regina di TK. Dia mengalami penurunan karena tidak dapat guru yang tepat, saya bilang. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Untuk toilet training pun tidak diajarin seperti anak-anak pada umumnya. Karena dia merasa bahwa oh ini anak ABK nggak perlu aku bantu. Itu kenyataan dan saya lihat sendiri. Begitu dia lulus ke SD, dia mendapat perlakuan yang tidak bagus. Sehingga membuat dia tidak mau sekolah. Saya pindah ke Jogja, 4 tahun ini dia sekolah di SLB Negeri 2 Yogyakarta, dia menjadi lebih bagus. Untuk komunikasi, untuk sosialisasi, untuk tanggung jawabnya dia bagus. Kenapa kita nggak dapat di follow up? Kita tidak kenal siapa yang berpengaruh di daerah tersebut, misalkan di Jogja. Aku nggak ngerti nih, misalkan Pakualaman, HB-nya atau wali kotanya harus kita tembusi untuk mengangkat, ayo loh kita dikasih wadah, ayo ini loh dikasih tempat-tempat yang kita ngerti gitu loh. Selama ini kita mau apa, besok anak gede nggak ngerti mau dikasih apa. Kenal atasan, media mana mau ngeliput itu loh. Kalau kita bawa kemarin kayak Gusti Ayu, Gusti Putri, Pakualaman, banyak wartawan datang. Bisa kita punya acara sendiri, apa mereka mau ngeliput? Belum tentu. Karena kalau ditanyain kaum ibu-ibu, terutama orang tua yang punya anak difabel, itu kadang mereka jawab yang dia rasakan. Sebenarnya yang dimau bikin berita itu kan nggak seperti itu. Misalkan gini, orang punya anak difabel mampu dengan orang anak difabel tidak mampu, itu kan beda penanganan. Anak difabel yang punya uang yang mampu, dia akan memberi guru yang terbaik. Bagi saya pribadi itu nggak kaget. Tapi orang yang di ekonomi menengah ke bawah, dia sampai mampu, itu yang harusnya diangkat jadi berita. Itu menurut saya. Dan itu yang tidak pernah ditanyakan ke pencari berita untuk anak-anak yang di bawah menengah itu. Karena kalau dia ngomong beneran, nggak dapat berita yang bagus. Karena anaknya tapi nggak bisa apa-apa. Saya hanya pengennya gini loh, kalau media bikin berita itu yang benar. Maksudnya gini, semua tuh kan pengen kan organisasi kita diakui. Ini loh, aku ada. Kalau pentolan atasnya aja mengakui, berarti kan berita juga mau memberitakan kita. Coba enggak ada. Coba sekarang anak ABK bikin acara sendiri. Susah kita dulu, maaf ya, aku di Surabaya waktu acara kita nggak ngundang siapa-siapa nih waktu itu Bu Risma juga belum ACC datang atau tidak. Kita mengundang wartawan untuk datang untuk ngeliput, susahnya minta ampun, dia minta bayaran. Bukan dia mencari berita, tapi bayaran dulu nanti beritamu tak ini. Karena dia kalau orang penting dapat berita kan mesti dibaca dong. Oh iya, kok enggak mana menarik, nggak ada. Berdasarkan analisis kuantitatif yang telah kami lakukan terhadap 2 media besar di Indonesia, kami menemukan bahwa 7 dari 10 berita mengenai kelompok disabilitas itu tidak objektif. Berita yang dimuat cenderung tidak melibatkan suara dari kelompok disabilitas. Dalam hal ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya Down Syndrome. Berdasarkan pernyataan Ibu Evina, media di Indonesia cenderung tidak berpihak terhadap kelompok disabilitas. Hal ini terlihat dari kurangnya eksposur terhadap isu-isu disabilitas yang umumnya hanya diangkat ketika terdapat keterlibatan tokoh yang berpengaruh atau adanya dukungan finansial. Ibu Evina merupakan satu dari ribuan suara orang tua yang prihatin melihat media Indonesia saat ini. Itulah liputan dari kami. Terlihat tapi tak terliput suara seorang ibu dari dunia yang terlupakan media.